Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun kita beribadah lewat live streaming. Bapak Ibu yang berada di rumah, ayo kita mau beribadah sungguh-sungguh. Kita siapkan hati, kita siapkan tempat yang terbaik. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita mau bersama naikkan penyembahan dan syukur. Beri hormat yang terbaik. Syukur kami naikkan bagimu ya Yesus. Syukur, syukur hanya padamu. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau besar, Engkau hebat Tuhan. Terima layak kami tinggikan, Engkau layak kami puji, Engkau layak terima sembah kami. Ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir di rumah-rumah kami. Ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan sedang menjamah kita, memelukmu, menjamahmu saudara. Pagi ini rasakan kasih Tuhan. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang sedang bersama denganmu. Engkau tidak berjuang sendiri. Ada Yesus yang selalu menemanimu. Ada Yesus yang sanggup menyembuhkanmu. Ada Yesus yang sanggup memelukmu. Dan pagi ini alami mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kirapa segala lama ada kegerakan Allah terjadi di dalam hidupmu. Ada kegerakan Allah terjadi di dalam rumah tanggamu. Pagi ini mari beribadah sungguh-sungguh dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang gembira. Mari nantikan pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Kami sangat percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sedang beribadah. Biarlah kami tidak main-main dalam beribadah. Kami mau sungguh-sungguh dalam beribadah. Walaupun kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau tempatkan Engkau di dalam posisi yang tertinggi Tuhan, di atas segalanya. Ketika kami memuji, kami mau tinggikan Engkau di atas segalanya. Walaupun kami pagi ini mungkin di antara kami sedang sakit,
Kami posisikan Engkau Yesus di atas segala sakit kami. Kami percaya bila Engkau ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami mau memulai ibadah kami dengan rasa syukur dan hormat kami. Urapi setiap kami yang melayani, hamba-hambamu yang melayani. Kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan mengalir dari tempat maha tinggi turun kepada kami semuanya. Diurapi kami semuanya, diberkati kami semuanya. Kami mengawali ibadah ini dengan hati yang penuh bersyukur dan bersukacita karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Mari kita semuanya jemaat Tuhan, kita mau siap-siap beribadah dengan sungguh dan dengan semangat kita berkata, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Hari ini kita mau bersukacita, hari ini kita mau memuji Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau beribadah dengan sukacita dan ikuti gerakan kami yang ada di gereja. Saya berdoa hari ini roh sukacita itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bergerak ke kanan Bapak Ibu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi. Sorak haleluya. Soraklah haleluya.
Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan yang hidup. Dia ada, Dia nyata. Dia ada di rumah-rumah, Dia ada di kamar kita, di tempat di mana kita berada. Dia ada di mana pujian kita naikkan, ketika penyembahan kita naikkan. Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari datang kepada Tuhan, mari siapkan hati kita untuk yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, biar ku salah bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di adanya. Mari naikkan pujian ini. Bila hati terasa, yes, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, amin. Mari datang kepadaku, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oh, ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku
kepada Tuhan. Engkau yang hari-hari ini sedang letih lesu, engkau yang hari-hari ini ada dalam beban yang berat, engkau yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Dia berfirman, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari sama. Haleluya. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Izinkan hadiratnya menjamah, memulihkan hidup kita. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu. Ya Rabba, 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 Sujud di hadapannya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Ku terima, kami terima anugerah-Mu, kami terima kesembuhan yang dari Tuhan, kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Yes. Yaumah hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di
hadapan-Mu Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Kami bawa bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang ada ini Tuhan. Kami mohon biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyinari bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, sinari bangsa ini. Berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu Tuhan atas tanah air Indonesia, berkat-Mu untuk kawasan udara di Indonesia. Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu, limpahkan berkat-berkat-Mu atas bangsa kami meskipun di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Beri hikmat pada pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat pada para pejabat-pejabat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bila kasih karunia-Mu Kau tambahkan pada mereka, hikmat-Mu Kau berikan pada mereka, takut akan Tuhan Kau berikan pada mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas dan fungsi mereka dengan maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berkati program vaksinasi yang sedang berlangsung Tuhan. Biarlah Engkau berkati para tenaga medis, tenaga kesehatan, semua yang terlibat dalam pelaksanaan program vaksinasi. Beri kesehatan, kekuatan, supaya mereka semua boleh menyelesaikan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin. Dan nama-Mu dimuliakan. Berkati Tuhan berbagai jenis merek vaksin yang digunakan, supaya semuanya efektif untuk menangkal virus COVID-19. Berkati masyarakat yang menggunakan. Biarlah Tuhan kekebalan muncul setelah mereka divaksinasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami secara khusus berdoa saat ini kalau ada umat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit, baik mereka yang terpapar oleh COVID-19 ataupun oleh kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang lain, baik karena ada sel-sel tubuh, organ tubuh yang tidak berfungsi baik. Kami berdoa di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu itu Tuhan akan memerdekakan kami. Ketika kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu, kami akan dimerdekakan, kami akan dibuat jadi menang. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar bilur-bilur-Mu itu Tuhan memulihkan setiap bagian tubuh yang lemah dan sakit, dipulihkan. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan juga kalau ada virus bakteri yang sedang menggerogoti tubuh kami, kami patahkan kuasa virus dan bakteri yang berbahaya itu di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus memulihkan kesehatan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara proses pemulihan Kau kerjakan, Tuhan berikan ketenangan, kedamaian dalam hati dan pikiran umat-Mu yang saat ini sedang terbaring, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bila ketenangan, sejahtera-Mu, bahkan penyataan diri-Mu Engkau nyatakan lebih lagi pada umat-Mu ini. Biarlah lewat peristiwa yang mereka alami saat ini, mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi secara pribadi. Dan setelah mereka melewati segala kesusahan dan sakit penyakit ini, ataupun segala permasalahan yang ada, mereka boleh menjadi saksi-Mu yang efektif. Mereka boleh memberkati orang-orang lain yang memerlukan kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik, dan kemudian menerapkannya dalam hidup kami. Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila pengurapan dari Maha Tinggi itu turun atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu memberkati umat-Mu, menguatkan umat-Mu, menghiburkan umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, ini seruan kami, doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Berikan senyum kepada keluarga Anda, senyum yang semangat. Katakan, kita diberkati Tuhan. Ayo katakan bersama keluargamu, kita diberkati Tuhan. Alias sekali lagi, kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Memang pandemi masih ada, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang dalam pergumulan pasti dapat solusi jalan keluar. Puji Tuhan.
Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Elizabeth Budi dari Jakarta. Beliau diurapi, diberkati Tuhan dan mengalami banyak mujizat bersama Tuhan. Dan hari ini akan share dengan kita, terutama pada masa-masa pandemi ini, biar iman kita bertambah, imun kita bertambah, dan kita boleh terus memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati, meresponi firman dengan sungguh. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita dimanapun saudara berada. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sidang di tempat ini, yaitu senang sekali kami boleh berada di Efrata Community Church Semarang. Seperti keluarga sendiri, kalau kami ada di Semarang di Efrata, di gereja Efrata ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta seluruh staf pengembalaan yang pada pagi hari ini saya boleh ada di tengah ibu bapak yang diberkati. Apa kabarnya? Halo ibu bapak saudara sekalian, kangen ya, sudah lama kita tidak jumpa dan rindu sekali untuk ibadah tatap muka. Tapi biarlah apa yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, kita sekarang sedang berada di dalam PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang sudah berjalan dari tanggal 3, sekarang tanggal 11, sudah berjalan 8 hari. Dan masih ada 9 hari lagi. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah PPKM ini tidak membuat kita larut di dalam ketakutan. Biarlah PPKM ini tidak membawa kita menjadi down, menjadi lebih parah atau lebih berat. Tidak, karena semua yang Tuhan izinkan boleh mendatangkan kebaikan. Amin ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan. PPKM yaitu percayalah pasti Kristus menolong. Sama-sama kita sorakan amin. Haleluya saudara yang kekasih. Percayalah pasti Kristus menolong. Di tengah lockdown yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini untuk memutus begitu lajunya penularan COVID-19 yang sudah dikatakan COVID Delta, yang begitu cepat penularan dan semakin mengganas COVID. Tapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar, yang hari ini ada pada kita semuanya, ada dalam keluarga saudara, ada di hati saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, pertarungan iman kita di akhir zaman, yaitu saat-saat ini. Kita bertarung iman kita, bukan dengan iblis, bukan dengan setan yang kelihatan, tetapi dengan situasi kondisi. Bagaimana kita meresponinya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan izinkan ini semuanya. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-13b dan 14. Kita akan baca bersama. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-13b. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya destiny, pasti Tuhan punya rencana, pasti Tuhan punya tujuan yang baik untuk kita semuanya. Waktu berjalan demikian cepat,
kita sering tidak menyadari akan adanya pembentukan Tuhan di dalam diri kita yang Tuhan lakukan, memperbaharui manusia batiniah kita. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengizinkan ujian datang atas kita. Karena dengan adanya masalah dan cobaan, Tuhan ingin melihat kita bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita tetap fokus kepada Tuhan, ataukah fokus kita bergeser hanya kepada masalah-masalah yang kelihatan, terlebih masalah yang sedang dihadapi, yang bukan menjadi masalah kita saja, tetapi masalah seluruh dunia, yaitu pandemik, yaitu wabah COVID sedang merajalela. Bahkan COVID yang sekarang sedang mengganas, angka kematian sampai 1.000 lebih, 11.000 lebih. Sudah mengganas sekali. Oleh sebab itu pemerintah memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi bagi kita anak Tuhan juga PPKM, percayalah pasti Kristus menolong. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saudara kekasih. Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Karena banyak anak-anak Tuhan yang perasaannya juga telah tumpul. Ya. Jadi bukan hanya anak Tuhan juga, tapi juga banyak anak Tuhan juga yang perasaannya tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 1, 2 tahun, 3 tahun yang terakhir ini saudara, bukankah firman ini menjadi kenyataan bagi kita? Perasaan orang tua yang sudah tumpul, perasaan antar teman yang sudah tumpul, perasaan antara anak dan ayah yang sudah tumpul. Mereka hanya menyerahkan diri demi kepentingan pribadi, demi memuaskan hawa nafsu mereka dan mengerjakan segala serakah dengan kecemaran. Oleh sebab itu Tuhan tidak tinggal diam. Dosa ini telah naik di hadapan Tuhan dan Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak membiarkan untuk anak-anaknya terkapar. Tetapi Yesaya 55 ayat 6 dan 7 memberi jalan kepada kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang-orang fasik meninggalkan jalannya dan orang-orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukankah Tuhan begitu baik kepada kita? Dikatakan cari Tuhan. Amos juga katakan cari Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan kita cari yang lain. Inilah waktunya untuk berbalik. Inilah waktunya Tuhan izinkan. Tadi sudah dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Bahwa bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri. Bagaimana kita mencari Tuhan dengan merendahkan diri kita. Bagaimana kita mencari Tuhan bukan berdalih. Kita tidak cari kambing hitam. Kita tidak cari siapa yang salah. Tetapi merendahkan diri. Bagaimana kita mencari Tuhan? Berdoa. Doa tidak asal-asalan saja. Berdoa mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan yang jahat. Jangan berbuat jahat lagi.
Inilah saat-saatnya kita harus bertarung dengan iman kita. Bertarung dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri ingin berbuat jahat, ingat. Ini adalah saat-saat terakhir pertarungan kita. Coba tolong ditampilkan. Di dalam 2 Tawarikh tadi yang kita baca di ayat yang ke-14. 2 Tawarikh yang ke-14. Iya. Dikatakan kalau umatku yang atas namanya aku disebut merendahkan diri, udahlah. Ya. Apalagi yang mau kita sombongin. Kalau hari ini kita masih dikasih nafas, puji Tuhan. Dengan langkahnya oksigen, saudara, yang membantu pernafasan kita. Kalau kita boleh bernafas tanpa oksigen, kalau dihitung oksigen yang kita butuhkan dalam 1 bulan itu kita mesti bayar 5,5 miliar. Siapa yang bisa? Tapi kalau hari ini kita masih bisa bernafas dan Tuhan masih bisa kasih nafas kita dengan lega tanpa tabung oksigen, ngucap syukurlah sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, oksigen tidak menjamin hidup. Belum lama Bapak Suharso Arif, dia punya pabrik oksigen. Dia kepala Perhimpunan Buddha se-Indonesia. Segar, sehat, tapi tiba-tiba badannya gak enak. Terasa demam. Dan kemudian dia ke rumah sakit. Dia pergi ke dokter. Dan akhirnya belum sampai dikasih oksigen. Karena oksigen sedang langka. Belum sampai atau sudah sampai. Baru dikasih oksigen begini, jantungnya berhenti. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah yang namanya kedaulatan Tuhan. Punya pabrik oksigen tapi tidak tertolong dengan oksigennya. Kalau pada pagi hari ini, sore atau malam hari, di mana suara ini boleh didengar, firman ingatkan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mencari Tuhan bukan asal-asalan. Dengan merendahkan diri kita. Dengan berdoa, dengan mencari wajah Tuhan. Tadi yang disebutkan dalam 2 Tawarikh, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Tidak hanya mendengar saja, saudara, tetapi mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bangga kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Dia sanggup menuntun kita. Dia memberi kita jalan keluar. Bagaimana kalau kita sedang menghadapi seperti ini? Bahwasanya penyakit sampar ini Tuhan izinkan. Supaya orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Inilah saatnya, saudara. Jangan pernah kita lewatkan waktu-waktu seperti ini. Kita akan menyesal. Kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan tahu persis waktu yang tepat. Waktu di mana lagi? Di masa yang akan datang lagi. Lebih sukar, lebih lagi sulit, lebih lagi susah. Tuhan latih kita sekarang ini untuk disiplin menggunakan waktu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Amin, saudara yang kekasih. Dan tadi di dalam Yeremia 55 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada juga waktu yang tidak berkenan. Berarti dibatasi dengan waktu. Ingat, saudara. Dibatasi dengan waktu. Carilah Tuhan selama. Berarti ada waktunya, saudara.
Nanti kita mencari Tuhan kayak apa, gak akan bisa ketemu. Kita mungkin ke gereja, mungkin udah bebas nih lockdownnya. Kita ke gereja udah gak ada lagi. Kita cari hamba Tuhan tidak bisa lagi, yang ada penyiksaan dan penyiksaan. Yang ada lagi antikris yang berkeliaran. Cari Tuhan selama. Saya titik sorotkan di kata selama. Berarti ini waktu. Selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama lagi dipakai. Selama ia dekat. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik. Orang fasik itu orang apa? Ngerti firman Tuhan. Tapi tidak melakukannya. Tahu, mungkin hafal. Tetapi tidak menghidupi firman Tuhan itu. Tidak menjalankan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Begitu baik firman Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tidak hanya kita katakan cari, lalu bagaimana carinya? Lalu kenapa kita harus cari? Tetapi firman mengingatkan kita, meninggalkan rancangannya. Hai orang-orang jahat, sudahlah jangan berbuat jahat lagi. Kita masih punya keturunan. Hati-hati apa yang kita tabur nanti kita akan tuai. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Saudara, begitu besar kasih Tuhan. Ini yang dikatakan akhir-akhir zaman. Tuhan mencurahkan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita. Masih tetap mencari kita untuk supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak tersesat, supaya kita boleh kuat untuk bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka Dia akan mengasihani kita dan kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan. Sekali lagi dikatakan Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Siang hari ini atau pagi atau malam, di mana suara ini bisa didengar. Saya yakin dan percaya Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu. Jangan pernah keraskan hatimu. Sehingga di depan-depan nanti kau akan menyesal. Perhatikan saudara, perkataan Tuhan. Di masa sukar seperti inilah, sudah waktunya kita sadar bahwa ini saat yang sisa bagi kita untuk beranjak menjadi lebih dewasa. Untuk mengenal Dia lebih dekat dan benar, karena tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Itulah sebabnya perhatikan bagaimana respon atau sikap kita saat menghadapi masalah yang sedang menerpa hidup kita. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Apa kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah hati kita tetap penuh damai sejahtera sehingga damai ini tidak dicuri oleh iblis dengan segala permasalahan yang Tuhan izinkan ini? Ataukah malah kita penuh emosi, pemberontakan, penolakan, maunya berantem terus, maunya nikem orang terus, maunya kita terus berselisih paham terus? Jangan saudara. Jangan kita masuk di dalam rancangan iblis. Amin saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak
terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tempat kami juga banyak jemaat yang terkena COVID. Tapi puji Tuhan semua disembuhkan. Terus untuk mencari Tuhan. Dan firman-Nya katakan cari Tuhan maka engkau akan hidup. Dan pagi hari ini, sore, siang atau malam suara ini dengarkan. Mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Cari Tuhan. Kalau bahasa Perancisnya dikatakan bloko. Sudah kita bloko, sudah kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Saya undang Ibu Lisa yang boleh mewakili dari sekian puluh jemaat kita yang terkena COVID. Tapi puji Tuhan, mereka sembuh kembali, mereka sehat kembali, mereka hidup. Hanya satu, tetapi itu komorbid, ada penyakit penyerta. Hanya satu yang membuat dia meninggal bukan karena COVID-nya, tetapi komorbid, ada penyakit penyerta. Saya persilakan Lisa. Bagaimana pada waktu Lisa, coba ke sini kamera, ke sini. Bagaimana Ibu Lisa pada waktu menghadapi, pada waktu dokter atau pada waktu di swab bahwa positif, perasaannya itu bagaimana? Perasaan saya waktu dikasih tahu dengan hasil swab saya itu positif, shock, seperti tersambar petir gitu, kaget, yang ada takut, karena yang kita tahu banyak sekali orang yang kena COVID itu meninggal gitu ya. Jadi saya shock, takut, rasa takut itu sangat mencekam saya gitu. Terus setelah positif itu saya hubungi Ibu Gembala. Ibu Gembala Ibu Elizabeth bilang, gak usah takut, tetap berdoa. Yang saya lakukan saat tahu COVID, pertama saya mengucap syukur. Kata Bu Gembala saya, mengucap syukur dulu. Saya mengucap syukur. Dari saat saya mengucap syukur, di situ saya punya damai sejahtera dari Tuhan. Saya bisa terima apapun keadaan saya positif, hasil positif itu saya bisa terima dengan lapang dada. Karena Tuhan bilang apapun yang terjadi dalam hidup saya ingin tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik buat saya. Setelah saya pulang, saya dikatakan positif, saya melakukan isolasi mandiri. Ada sedikit info dari saya, saat isolasi mandiri yang benar itu saya di satu kamar sendiri, pisah dengan yang lain, orang rumah. Saya makan, minum, gelas, piring, sendok itu tersendiri, tidak campur dengan orang rumah. Kalau malam saya keluar kamar itu harus pakai sarung tangan, masker. Saya taruh piring itu, gelas, sendok makan saya satu hari itu saya rendam dengan air panas. Besok paginya baru cuci, pisah dengan yang sehat. Begitu juga dengan baju saya, baju pakai saya, malam itu saya rendam air panas. Besoknya pagi baru saya cuci, pisah dengan yang sehat. Itu untuk isolasi mandiri yang benar. Karena kalau kita sayang sama orang yang di rumah, pasti tidak mau menularkan dengan yang rumah. Jadinya saya melakukan itu yang dikatakan dokter. Setelah itu yang saya lakukan saat saya positif menjalani hari-hari saya, teman saya ada bilang nonton drakor aja. Tapi saya tidak lakukan itu karena menurut saya drakor itu sedih. Jadi drakor itu apa? Drama Korea, Bu. Oh. Drakor itu pastinya sedih. Jadi saya akan menurunkan imun saya kalau saya mengikuti ceritanya yang sedih-sedih kan. Yang saya lakukan di situ dan yang saya rasakan dulu saat itu,
badan saya remuk, tulang tuh kayak ditusuk-tusuk, nyeri, tidak bisa tidur, tidak mau makan. Memang pertama tuh dihantam lambung, dia tidak mau makan, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Jam tidur tuh sampai pagi, sampai ketemu pagi lagi nggak mau tidur gitu, susah banget untuk tidur pulas gitu. Itu memang semuanya katanya seperti itu yang penderita COVID. Setelah itu saya lakukan itu, yang saya lakukan saat itu, saya dengar puji-pujian terus. Saya buka YouTube, saya dengar puji-pujian, saya penyembahan terus. YouTube itu semua saya lakukan, saya nyanyi-nyanyi, saya puji-pujian, saya penyembahan. Lebih banyak penyembahan ya, saya lebih banyak menyembah Tuhan. Kami juga ada doa, menara doa di gereja kami, ada tim doa. Jadi kalau jam 4 pagi itu saya sama-sama masuk dalam menara doa, saya berdoa dan saya didukung teman-teman tim doa untuk. Stop, saya potong dulu. Selama Ibu Lisa ini sakit ya, cukup parah, selalu saya katakan tetap jaga hati. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Dengan cara bersyukur kepada Tuhan, jangan marah-marah, jangan cari salahin siapa. Lalu tetap fokus kepada Tuhan yang tadi saya katakan bloko itu tadi. Tetap fokus kepada Tuhan walaupun kayak ditusuk-tusuk, kayak diremes-remes, badan tulang semuanya sakit. Ayo bangun, paksa. Jam 4 dia tetap bangun. Ya, walaupun terseok-seok tetap ayo doa, penyembahan lewat Google Meet. Ya, bukan datang di gereja, lewat Zoom itu, lewat Google Meet. Dan dia tetap berdoa, penyembahan. Dan saya yakin percaya, kalau terutama kita tanamkan di hati kita, jangan takut, percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, Tuhan genapi janjinya. Lalu? Ya, saya lakukan itu, kami doa setiap jam 4 pagi itu kami ada tim doa, kami berdoa, ada pun doa siang saya mengikutinya. Saya lakukan itu semuanya hari lewat hari. Saya penuh sukacita, saya punya damai sejahtera hari lepas hari karena saya selalu adakan penyembahan, adakan doa. Di situ saya punya damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Di situ pun saya hari-hari yang saya lewati saya selalu perkatakan iman karena Bu Gembala saya bilang perkatakan iman. Jadi saya perkatakan iman. Roh Allah yang di dalam saya lebih besar. Nah, inilah saudara, bertarung dengan iman kita. Inilah saatnya, situasi kondisi apapun juga kita tetap bertarung dengan iman kita. Karena kita hidup, masih Tuhan izinkan hidup di dunia, kaki masih injak di tanah. Bertarung dengan iman. Firman katakan, perkatakan, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Dan kuatkan, teguhkan hatimu. Tapi di dalam hati untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera kita lewat penyakit atau leher terasa tercekik, mahnya, tulangnya sakit dan kondisi panas dan apa sebagainya yang iblis tebarkan di dalam diri orang yang terpapar itu. Tapi lawan, ya kita tarung dengan iman kita. Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut saudara. Jangan menyerah dengan keadaan. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Amin. Ya, di situ saya perkatakan firman terus. Roh Allah yang di dalam saya lebih besar dari segala penyakit yang saya alami saat itu. Saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang luar biasa. Selalu saya perkatakan firman di setiap jalani hari-hari, lewat hari itu saya selalu perkatakan iman. Saya dengar YouTube, saya penyembahan, saya puji-pujian, saya lakukan itu hari lepas hari. Pada akhirnya hari lewat hari saya merasakan pemulihan dari Tuhan. Saya merasakan badan tuh sudah lebih baik, sudah bisa makan. Dan saat saya menjalani itu, proses itu, di situ banyak juga teman-teman yang mengirimkan kabar kalau ini ada yang meninggal karena COVID, ini yang meninggal karena COVID. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai saya. Roh Allah yang dalam saya lebih besar. Saya punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Saya nggak takut dengar kata-kata, dengar hal-hal seperti itu karena saya percaya Tuhan saya lebih besar dari segala sakit, penyakit, dari segala virus yang ada. Lewat hari saya
dipulihkan, saya sembuh. Hari ke-14 saya boleh kembali sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kalau saya boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi pengetahuan buat jemaat di Efrata, juga boleh menjadi berkat untuk seluruh jemaat di Efrata Semarang. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Iya, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saudara, hebatnya Tuhan kita, sekalipun dia diisoma di dalam satu rumah yang tidak terlalu besar juga, saya katakan minta perlindungan darah Yesus. Tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Dan di keluarganya itu tidak ada lagi yang kena, cuman satu ini ya. Sekalipun rasa tercekik, sekalipun sakit semuanya, pada waktu kita bawa fokus kita tidak pada yang sakit, tetapi kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan genapi janjinya. Saudara yang kekasih, inilah waktunya kita untuk introspeksi diri. Setelah adanya begitu banyak mungkin kebodohan-kebodohan yang mengakibatkan kegagalan pertumbuhan iman, dan mulailah kita memperbaiki hidup kita menjelang kedatangannya agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketika masalah datang tumpang tindih dan pandemi seakan meledak penularannya, sebenarnya Tuhan sedang berbicara agar kita merendahkan diri dan berbalik dari yang jahat. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan apa yang di luar kita. Tetapi Tuhan mau kita bekerja sama dengannya untuk menyelaraskan diri kita dengannya. Sampai pemulihan terjadi dan kita semakin indah dalam pandangannya dan siap bertemu dengannya suatu saat nanti. Saudara-saudara yang sedang ada di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri atau dimanapun saudara berada, Tuhan tidak jahat. Tuhan tetap baik kepada kita semuanya. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan, yang tadi dikatakan selama ia berkenan, selama ia dekat, berarti ada batasan waktunya. Dan kalau Tuhan ini masih memberikan kepada kita, ucap syukurlah. Dan ini yang saya terapkan kepada jemaat, puluhan jemaat juga yang terkena, tapi semuanya sembuh. Puji Tuhan, hanya satu yang tadi saya katakan karena komorbid, karena ada penyakit penyerta. Tapi semuanya dalam kendali Tuhan. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini, ayo bangkit saudara. Imanmu, bangkitkan imanmu. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Kalau percaya sama Tuhan tuh jangan bimbang. Walaupun sini cekot-cekot, rasa ditusuk-tusuk, leher rasa dicekek. Saya katakan dalam nama Yesus aku sehat. Yuk sama-sama katakan, dalam nama Yesus aku sehat. Sekali lagi, dalam nama Yesus aku kuat. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Inilah pertarungan iman kita di akhir zaman, saudara. Bukankah roh Allah yang dalam kita lebih besar? Itu yang Tuhan ajarkan. Kita gak usah pikirin yang lain. Andai kata pun dipanggil pulang Tuhan, kita sudah tahu tempat tujuan kita di mana. Andai kata pun Tuhan berkehendak lain, dipanggil pulang, kan firman katakan, mati itu adalah keuntungan kita. Kalau kita masih hidup, hiduplah bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kita katakan roh Allah lebih besar. Karena dikatakan kuasamu terlebih besar. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih besar. Mari kita nyanyi semuanya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar.
percaya. Ku percaya Tuhan bekerja. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Percaya saudara, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih Roh Allah dalam kita lebih besar. Kuasa Tuhan juga lebih besar dari virus. Tuhanku terlebih Percaya saudara, Tuhan kita lebih besar dari segala masalah yang ada. Tanamkan itu di hati kita. Janjimu ya Tuhan, Pertolongan hanya ada di dalam nama Yesus. Kuasamu Tuhan, kuasamu. Amin. Amin. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, tak pernah terlambat. Kami yakin dan percaya Engkau jamah dan lawat setiap kami Tuhan. pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Pernah terlambat janjimu ya Tuhan, Tak pernah terlambat, pernah terlambat janjimu, tak pernah terlambat. tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Oh, ya Rabbana Shikaralaya Namase. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Allahku. Haleluya. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Carilah dengan rendah hati. Carilah dengan berdoa. Mencari wajah Tuhan. Dan berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosamu, memulihkannya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Mari kita baca dengan suara yang keras. Di dalam pertarungan iman kita di akhir zaman ini, jangan takut. Kalau mau ngomong takut, ibu takut enggak? Takut. Tetapi saya tidak takut karena ada Allah yang besar. Ibu takut enggak menghadapi takut? Takut. Bukan berarti saya seenak-enaknya tidak pakai masker atau jalan-jalan. Tidak. Tapi tetap berdoa. Tetap waspada. Tetap taati protokol kesehatan. Kalau sementara ini dianjurkan untuk diam dalam rumah. Belajar disiplin. Jangan kita ngelayap kemana-mana. Biarlah firman ini boleh memberi kekuatan kita. Kita hidup oleh firman Tuhan. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Saya bangkitkan semangat bagi setiap orang dimanapun berada. Dan pagi hari ini dengar firman Tuhan. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan.
kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Rawasikataralaya namase. Saya yakin dan percaya Roh Kudus sedang bekerja pada hati saudara. Saudara sedang dijamah Roh Kudus dimanapun saudara berada. Mungkin saudara tidak terkapar COVID. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan usaha. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan saudara. Berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Maka kau akan hidup kembali imanmu. Kau akan hidup kembali rohmu. Boleh terus mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan mungkin pada pagi hari ini saudara tidak menderita COVID. Saudara sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang saudara sedang derita. Contohnya saya dulu dokter katakan tidak akan ada harapan lagi. 3 hari akan mati. Tapi sampai hari ini, peristiwa ini sudah 30 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini Tuhan masih menggenapi janjinya. Haleluya, haleluya. Percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Dia ada, Dia hidup. Dia Allah kita yang besar. Lebih besar dari virus. Virus tidak kelihatan. Virus adalah sel yang terkecil. Tapi Allah kita, walaupun Dia tidak kelihatan, Dia lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada dalam dunia. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Mungkin juga kita tidak mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin kita juga tidak mengalami kelemahan tubuh atau sedang terpapar. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Panggil Yesus. Haleluya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan punya inisiatif bercerai. Jangan punya inisiatif untuk jalan pintas. Dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini saya sedang melihat orang-orang yang hendak bercerai, orang-orang yang hendak mengambil jalan pintas. Dalam nama Yesus aku minta kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Kembalikan kasih-Mu Tuhan, jamah, lawat mereka, tarik mereka kembali ke dalam jalan kebenaran dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bukakanlah jalan ya Tuhan di dalam pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau pelihara. Engkau tidak pernah tinggalkan kami piatu karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, mungkin saudara tidak mengalami semuanya, tapi saudara sedang mengalami stres, saudara sedang mengalami frustrasi, sehingga bisikan-bisikan membuat kita putus asa. Ada Yesus, haleluya. Oh, dimanapun saudara berada, dimanapun suara ini diperdengarkan, ayo percaya yang namanya Yesus Kristus. Dia mau menyelamatkanmu, Dia mengasihimu. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah ambil jalan pintas. Haleluya, haleluya. Kembali kepada keluargamu, kembali kepada istrimu, kembali kepada suamimu, kembali kepada anak-anak, dan anak-anak kembali kepada orang tua. Waktunya tinggal sedikit. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Carilah Tuhan selama Ia dekat. Haleluya. Sungguh indah Tuhan pada pagi hari ini. Malam atau siang di mana suara ini didengarkan, memberi kekuatan baru, memberikan jalan keluar, memulihkan bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang Tuhan sedang izinkan. Dikatakan sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Sama-sama kita katakan amin.
sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dalam Yeremia 33 ayat 6. Bawa firman Tuhan ini, taruh di hatimu. Tuhan kembalikan kesejahteraan, keamanan yang bukan abal-abal, berlimpah-limpah. Dan ini kuncinya di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku. Ayat yang ketiga dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah kebaikan Tuhan terhadap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ayo saya bangkitkan iman saudara. Ayo katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku kuat, aku sehat. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Haleluya, ini bedanya kita anak-anak Tuhan dengan orang lain. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, tadi saya katakan bahwa inilah hari-hari ini kita bertarung dengan iman. Biarlah iman kita bersepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang besar, sekalipun tidak kelihatan dengan mata, Dia ada, lebih besar dari segala virus, lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ayo tanamkan itu dalam hati kita. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan terima, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan terima saudara. Katakan, aku terima Yesus. Aku terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Kemenangan darimu. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamanan lawat satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit COVID, virus apapun yang ada dalam tubuh anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Darah Yesus sudah menebusnya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Katakan, aku sembuh, aku kuat, aku sehat bersama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mengalami penyakit yang bukan karena virus, oh Tuhan, Kau juga jamah. Dimanapun penyakit saudara berada, taruh tangan kirimu pada bagian yang sakit, tetap tangan kananmu ke atas. Bapa di surga, Engkau melihat Tuhan,
tangan-tangan yang ditaruh pada bagian sakit. Inilah saatnya untuk anak-anakmu berbalik dari yang jahat. Ini saatnya untuk anak-anakmu merendahkan diri, mencari Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan berdoa, menjauhkan dari segala rancangan jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahannya, ampuni bila kau dapati tidak berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit yang ada, yang ditunjuk pada tangan kirinya, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Darah Yesus berkuasa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan yang turun atas saudara. Ada kuasa yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan usaha, kesulitan pekerjaan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapa, kami tahu janji firman-Mu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan tidak akan terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur. Ampuni hati yang selalu memberontak, ampuni hati yang selalu bersungut-sungut, ampuni hati yang selalu marah-marah. Pagi hari ini Kau lawat satu persatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan takut kalau saudara sedang terkapar. Jangan takut kalau saudara roboh jatuh. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam nama Yesus. Mungkin ada saudara yang menolongnya. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan bekerja, Roh Allah bekerja. Kuasa-Mu lebih besar dari segala roh apapun di dunia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pagi hari ini kami boleh dibangkitkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Dalam pergumulan hidup Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan damai sejahtera. Yang frustrasi, yang putus asa, dalam nama Yesus kembali kepada jalan yang benar. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu beserta seluruh staf pengembalaan di Efrata Community Church. Berkati Ibu Trivena juga Bapak. Oh Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua, kami minta darah Yesus melindunginya. Tutup bungkus dalam kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan setiap udara yang dihirup Tuhan. Sehingga setiap udara yang dihirup mendatangkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kami tetap bertahan dalam iman. Untuk kami tetap bertahan dalam pertarungan iman di akhir zaman ini. Dan tadi dikatakan, ku terima sekarang kemenangan yang dari-Mu. Terima kemenangan yang dari Tuhan. Terima pemulihan yang dari Tuhan. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini menjadi pagi kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Handoyo, istri dan anaknya, dan beserta seluruh staf pengembalaan dan seluruh sidang jemaat dimanapun berada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Dan belas kasihan-Mu atas Indonesia, dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau sudah bekerja. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati, memberikan kemenangan. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati, semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan lepaskan masker. Dimanapun saudara mungkin keperluan keluar pergi, jauhi kerumunan, mencuci tangan, jaga jarak ya. Tetap taat pada protokol kesehatan. Jaga hati, waspada, tetap berdoa. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup.
Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari semua diberkati Tuhan. Katakan dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Ayo dengan senyum, dengan gembira, saudara katakan, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa dalam Tuhan kita akan sehat, akan kuat. Praktekkan firman Tuhan, hidup Anda bertobat dan bersyukur, pasti ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Elizabeth Budi dari Jakarta yang sudah memberkati dengan firman dan mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, semuanya makin dahsyat. Dan kita berdoa ketika pandemi sudah berakhir, Ibu bisa ada juga di Semarang bersama kita. Puji Tuhan. Saudara, saya mengundang saudara untuk hari Jumat besok hadir di dalam Zoom kita bersama dengan seluruh jemaat Efrata. Kita akan mengadakan seminar kesehatan bersama Bapak Evangelis Yohanes Sunardi. Beliau adalah pakar kesehatan, ahli gizi, juga banyak terlibat dalam pelayanan. Dan dia akan sharing what does the Bible say about COVID. Apa yang dikatakan Alkitab tentang COVID ini. Kita akan buat nanti setelah beliau memberikan pemaparan, kita akan membuka tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya jawab seputar tentang COVID. Ini terbuka untuk umum. Anda boleh mengundang keluarga, saudara-saudara yang lain, terutama mereka yang sedang sakit atau merawat keluarga yang kena COVID, supaya mereka juga diberkati. Hari Jumat yang lalu kita diberkati ketika Zoom sharing kesaksian jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berhasil melewati COVID-19 ini. Sangat memberkati sekali. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa ikut acara ini, pasti akan diberkati. Ikutnya melalui Zoom meeting. ID-nya adalah 234-333-9999. Passcode-nya adalah Komsel huruf besar semua. Saya nantikan hari Jumat dan kita pasti diberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Semua yang di rumah, ayo berdiri bersyukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah ini. Tuhan melihat setiap anak-anakmu yang bersungguh-sungguh memberikan hidup mereka untuk menyembah dan mendengar kebenaran-Mu. Karena Tuhan bekerja, yang sakit Tuhan sembuhkan, Pilur Yesus menyembuhkan. Yang dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan berikan kekuatan untuk menemukan jalan keluar dalam Tuhan. Dan mereka akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Diberkati semua yang sudah melayani hari ini. Diberkati baik yang di atas mimbar, di bawah mimbar, di luar gereja, semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati juga untuk Pendeta Elizabeth Budi yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya makin dahsyat, diurapi, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan sukacita luar biasa. Diberkati juga yang terkasih Pendeta Ibu Trevena Kurnia Jaya, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Juga untuk Pendeta Edi dari Karmel Community Church yang juga bergabung bersama jemaat hari ini. Tuhan memperhitungkan semuanya, memberkati luar biasa. Berkati semua hamba-hamba Tuhan Immanuel Community dan semua pengurus dan jemaat. Kami bersyukur, kami punya Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Dialah minggu ini kami merasakan berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati hidupmu. Ayo, angkat tangan dan terima berkatnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anak dan masa depanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan keuanganmu akan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kehidupanmu, kesehatan maka dijaga Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan engkau akan kuat
untuk menjadi berkat. Sekarang juga terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Mari berkati keluargamu. Mari nyanyikan doa Yabes bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percaya, kesakitan tidak akan menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Berikan senyum. Sampai jumpa besok pagi kita dalam doa pagi jam 5. Tuhan memberkati.